Halo rekan IKAS Semada, selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol asik alumni Semada. Dengan saya Lydia Sekar 2007 dan rekan saya Bendol 93. Hari ini kita kedatangan oleh Divisi Business Entrepreneurship dan UMKM, yaitu Mbak Hanora dan Mas Busrol. Silakan perkenalkan diri dari Mbak Hanora. Saya Hanora 2008. Saya Busrol Habibi 2002. Mbak Hanora dan Mas Busrol, terima kasih waktunya kita sudah datang di studio. Perkenalan mungkin didalami dulu. Mbak Hanora lulusan tahun berapa? 2008. Oh, berarti profesi penjenengan? Kalau saya profesinya sebagai pengusaha. Pengusaha. Oke, baik. Dulu kuliah di mana kalau dulu? Kalau kuliah dulu saya kuliahnya di UM Malang. Jurusan akuntansi. Oh, cocok berarti jadi pengusaha. Ya, bisa dicocok-cocokkan. Oke. Baik, Mas Busrol, monggo. Jenengan berarti Saya alumni 2002. 2002. Sempat kuliah di Bandung, di Pajajaran, terus di Kediri, terakhir kuliah di Jogja di UGM. Baik, terima kasih. Mbak, sekarang diskusi monggo kita mulai. Mungkin ada beberapa hal yang kita dalami ya, karena kan memang divisi penjenengan berdua kan memang kita harapkan jadi punya program-program andalan dalam kepengurusan yang akan datang. Makanya kan kita bicara ini untuk menggali lebih dalam, tolong juga mungkin disampaikan untuk rekan-rekan pengurus yang lain dan alumni, apa kira-kira kedepannya apa yang sudah direncanakan. Monggo silakan, mungkin Mbak Hanora dulu bisa memulai apa yang bisa disampaikan. Ya, karena kita kan divisi baru ya, UMKM, Business dan Entrepreneurship itu baru ada di kepengurusan tahun ini. Iya, 2025. 2025 sampai 2029. Iya. Nah, otomatis kita kan masih mendalami banyak hal-hal baru. Ada juga kayak kita juga masih belum tahu itu apa, kayak kita punya alumni yang punya usaha siapa aja, skalanya seperti apa itu. Nanti kan kita tahun ini berencana kita dapat mapping untuk pemetaannya. Jadi kita punya alumni siapa saja yang punya usahanya kapasitasnya seberapa gitu. Nanti kalau kita sudah bisa dilanjutkan untuk tahun ke depan itu kita bisa menyesuaikan program-program selanjutnya seperti itu. Iya sih. Ya. Ya, selain itu kita juga program yang disampaikan sama Mbak Nora ini kan juga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dari sasaran yang program kita ya. Karena kita kan pengen IKAS Semada ini punya manfaat tidak hanya untuk sesama alumni, tetapi juga bisa untuk sivitas sekolah seperti guru, kemudian staf, siswa juga gitu, dan terakhir juga khususnya umumnya ke masyarakat secara luas. Baik. Mbak, sekarang mungkin ada yang mau didalami lagi? Boleh. Sebenarnya yang menginspirasi Mbak Hanora dan Mas Busrol untuk mengambil peran di divisi ini itu apa? Pengalaman pribadi entrepreneurship atau mempengaruhi visi misi di dalam UMKM ini? Saya dulu ya. Iya. Kalau saya kebetulan background saya kan seorang ASN ya, Mbak Sekar ya. Iya. Saya ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Disperindak ya. Yang kebetulan saya juga melihat tantangan yang dihadapi oleh UMKM di lapangan gitu. Melihat itu kan saya merasa bahwa kayaknya memang perlu dilakukan pembinaan dan dukungan terhadap usaha-usaha mikro. Nah, atas itu saya berpikir apa yang bisa saya kontribusikan untuk IKAS Semada. Dari situ pertimbangannya oke lah saya tak join ke IKAS Semada. Harapannya sih karena saya juga di pemerintah daerah, saya bisa menjadi jembatan istilahnya. Bisa menjembatani program-program pemerintah ini untuk bisa dilaksanakan secara lebih terstruktur, wabil khusus bisa diakses oleh alumni Semada. Itu tentunya itu. Sih seperti itu. Mbak Hanora background pengusaha, boleh tahu usaha apa? Dengan background pengusaha itu sejauh pengalaman saya ya, itu kalau di dunia usaha itu kita kan memang butuh koneksi, kita butuh kerjasama, kita butuh kenalan yang banyak. Nah, otomatis dengan adanya kita di sini, dengan adanya divisi kita di sini, kita berharap kayak kita semua itu bisa menambah
menambah silaturahmi, menambah apa ya, menambah koneksi. Yeah. Nah, otomatis dengan koneksi-koneksi yang bertambah itu diharapkan bisa menambah pasar-pasar baru juga, membuka peluang untuk pasar-pasar baru seperti itu. Karena memang potensinya kan sangat Iya, besar. potensinya kan sangat besar. Ya, karena kan dari Kasmati sendiri kan kita tahu memang kita ada di mana-mana. Betul. Di secara nasional, kemudian alumni kita ada di Eropa, berbagai di Jepang. kota ya, terus di luar negeri juga banyak alumni kita di sana ya. Seluruh dunia masih ada. Iya. Baiklah, kalau gitu mungkin saya pikir kalau untuk sasarannya tadi Mas Busro gambarannya kan semua mau dirangkul dari UMKM, kemudian mungkin dari alumni, mungkin juga bisa dikoneksikan dengan masyarakat. Karena kan saya pikir kayak semacam mungkin ketua IKA Semada yang periode sebelumnya Mas Ali yang beliau kan domisili di Qatar. Kan misalnya kan kebutuhan perlengkapan makanan atau sesuatu yang dari Indonesia yang bisa diekspor ke sana kan bisa, itu kan sebuah peluang juga. Menurut Jenny gimana? Benar. Kemarin kami sempat diskusi untuk program-program seperti itu apa ya. Dengan era sekarang ini kan sekarang eranya sudah era digital ya. Era digital. Kemarin kita sempat menyusun program itu terkait dengan digitalisasi. Beberapa alumni yang mungkin sudah memiliki usaha atau mungkin yang baru mau merintis usaha pun rencananya kita juga bisa melakukan pendampingan semacam pendampingan atau rencana pendampingan. Ada rencana pendampingan ataupun pelatihan terkait dengan digitalisasi marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di Pemda setahu saya itu ada banyak program-program yang seperti tadi disampaikan untuk fasilitasi ekspor. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan ke masyarakat secara umum biar lebih banyak yang tahu, kemudian mungkin biar istilahnya nggak eksklusif lah, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, merata, ya? Termasuk di alumni ataupun di sivitas sekolah. Itu banyak sekali, mulai dari pelatihan ekspor yang kerjasama dengan Kemendak, kemudian lewat Export Center Surabaya. Artinya kan IKA Semada kan juga bisa menjadi membantu untuk membuka pasar. Betul. Kemudian UMKM yang sudah ada, kemudian disinergikan antara nanti organisasi dengan Pemda. Kan istilahnya saya pikir untuk segera merealisasikan itu kan bukan sesuatu yang istilahnya kita sinergi lah ya. Sinergi dengan lembaga-lembaga yang lain ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Untuk program yang diprioritaskan dalam 1 tahun ke depan dari divisi UMKM ini kira-kira apa aja dan targetnya yang konkret apa ya? Jadi target untuk tahun ini kan kita baru kemarin kan nah itu kita punya waktu setengah tahun. Dalam waktu itu kita berharap kita itu bisa memetakan. Jadi dalam setengah tahun ini yang pasti yang fokus kita itu memetakan kealumnian tentang yang punya usaha tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita identifikasi potensi-potensi apa. Terus ada juga kita workshop tahun ini, jadi kita bedakan untuk workshop sama stadium general untuk sharing bisnis. Karena ternyata kita itu punya alumni itu yang kan kebanyakan alumni kita itu kan ada di ASN atau di perusahaan-perusahaan dengan yang jabatan strategis. Ternyata di luar itu kita juga punya pengusaha-pengusaha yang ternyata juga sudah besar sekali gitu. Tingkatnya bisa nasional kayak gitu. Nah, untuk yang kita tambahin untuk yang stadium general ini kita pengennya itu kan success story. Nah, ini kita pengen mengundang beliau ke adik-adik sih sebenarnya, ke adik-adik Semada untuk memberikan gambaran bahwa ternyata ada potensi juga di sektor bisnis entrepreneurship itu. Nah, itu juga kita sadari bahwa mungkin tidak semua siswa itu memiliki kesempatan istilahnya untuk kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, teman-teman atau adik-adik yang mungkin tidak punya kesempatan itu dan ingin memulai wirausaha itu bisa diberikan kesempatan. Nah, itu keren. Kita dampingi lah, bisa jadi kita bisa jadi opsi yang terarah gitu loh. Jadi nggak bingung ya. Kalau ini menurut saya kan sesuatu yang baru ya. Dan itu buat saya bagus karena kan tidak semua
pelajar itu kan memang beruntung bisa melanjutkan kuliah. Betul. Nah itu kan mungkin paling tidak kalau ada workshop kemudian memfasilitasi mereka punya potensi apa, di-linkkan dengan buyer atau istilahnya usaha-usaha yang bisa memfasilitasi mereka, itu akan saya pikir luar biasa. Kalau mungkin yang mau kuliah kan juga bisa sambil kuliah mereka juga berusaha. Betul. Wah, ini Pertama asik ini. karena pada tahun ini kan kepengurusan ini kita lebih fokus pada SDM ya. Jadi kita akan lebih fokus pada soft skill-nya. Seperti itu. Karena yang sebenarnya yang terpenting sebenarnya soft skill-nya. Jadi nanti dimanapun kita berada, kita bisa tetap berkembang gitu loh. Bisa megang ketum di Kasmada pada waktu pelantikan kemarin ya. Baik, tadi sedikit disinggung sama Mas Busrol ya tentang divisi ini berencana menggandeng pemangku kepentingan ya eksternal seperti contohnya pemerintah, investor, perusahaan atau mungkin yang terkait gitu. Boleh dijelaskan lebih lanjut itu, Mas? Kami sebenarnya berencana, ya itu tadi saya jelasin tadi ya, banyak program-program dari pemerintah itu yang sebenarnya juga menyasar UMKM, yang kadang-kadang informasi itu belum tersampaikan ke banyak masyarakat luas. Nah itu saya kebetulan dari sisi birokrasi punya kewajiban untuk itu menyampaikan, termasuk melalui wadah alumni ini. Nah itu nanti model-model kolaborasinya nanti atau modelnya seperti apa ya nanti bisa bentuk pelatihan bersama atau juga nanti misalnya inkubasi bekerja sama dengan kampus yang saya tahu kebetulan beberapa kampus juga melakukan inkubasi bisnis itu kita bisa gandeng juga dan seterusnya, termasuk dengan pihak-pihak swasta yang lain yang memungkinkan kita. Bagus banget itu programnya. Oke Mas, mungkin Mbak Hanora dan Mas bisa menjelaskan dan memastikan bagaimana program tidak hanya sekedar seremonial saja atau hanya wacana saja, mungkin bisa berkelanjutan. Terus apa indikator keberhasilan dari program-program yang disusun di divisinya Panjenengan? Ada implikasinya. Jadi gini, kita kan programnya yang tahun pertama tadi kan ada pemetaan, otomatis target di tahun pertama itu kan harus terlaksana ya. Nah di tahun selanjutnya nanti kalau kita sudah ada pemetaan dan kita sudah tahu kan, oh jadi adik-adik atau alumni itu inginnya itu yang di bidang apa, seperti itu kita kira bisa menyesuaikan. Nah untuk tahun-tahun selanjutnya itu tahun kedua misalnya, nanti tahun kedua nanti kita tetap ada workshop, ada pelatihan juga, nanti pelatihan berkesinambungan. Berkesinambungan. Terus menerus terus menerus. Jadi nanti kalau bisa kita paling tidak target kita di tahun ketiga Mas ya, 3-4 itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan alumni yang sudah punya usaha untuk tempat adik-adik itu magang, belajar gitu loh. Jadi bisa saling kerjasama, cuman kita kan harus membekali dulu kalau untuk magang gitu. Kalau nggak tahu apa-apa langsung disuruh magang. Yang dimakamkan ini kualitasnya dibagusin dulu. Jadi ilmunya dulu dikasih, setelah itu nanti diberi ruang untuk praktek, setelah itu pelan-pelan nanti dilepas. Pantesan kepengurusan ini fokus di SDM ya. Jadi salah satunya terkait dengan itu. Kalau terkait indikator ya tadi kita fokusnya di sejauh mana sih alumni ataupun sivitas ini yang bisa mengakses program kita dan bisa mendapatkan manfaat dari program kita. Itu sih. Baik. Untuk kira-kira resikonya sudah diperkirakan, apa kira-kira hal-hal yang memungkinkan untuk menghadang atau kendala ya, biar strateginya lebih bagus ke depannya tetap bisa sesuai dengan targetnya dari divisi ini, itu bagaimana? Karena kan memang kesannya kan sebenarnya kan begini, Mas Busrol, Mbak Hanora, orang ngomongin UMKM itu kan mohon maaf aja di permukaan, kemudian seremonial, karena kan itu yang kita harapkan divisi UMKM-nya Kasmada ini kan benar-benar real. Itu yang diharapkan orang, karena kan memang meskipun sudah banyak kegiatan, tapi kan kalau memang ini lebih berimpact dan ada bukti nyatanya kan bagus itu. Monggo silakan. Jadi yang pertama itu pastilah ada ketakutan karena kita juga baru ya. Jadi kita mau nyentuh siapa gitu nggak tahu gitu ya. Nah otomatis nanti kita bisa lihat dari partisipasinya juga. Partisipasinya nanti kalau misalnya partisipasinya dari alumni atau dari teman-teman adik-adik, nanti
kurang berpartisipasi, itu nanti kita juga akan gali lagi kenapa sih kok kurang berpartisipasi. Kemasannya harus lebih menarik. Nah, bisa jadi mereka belum tahu kalau kita ada. Jadi otomatis kan kita harus memperlihatkan diri lagi. Ya kan? Mentor-mentornya yang menarik, gitu kan. Berarti mungkin sesuatu yang buat mereka tertarik. Ya, tapi nanti kalau setelah kita, makanya kita petakan dulu kan. Nanti kalau setelah berjalan tapi tetap setelah kita benar-benar sudah gaungkan semuanya sudah tahu tapi tetap partisipasinya kurang misalnya seperti itu ya kita mau nggak mau akhirnya kita kayak gini kan, kita bantu yang mau dibantu aja kayak gitulah akhirnya adalah pilihan terakhir lah. Ya kalau istilahnya kan opsi terakhir sekali lah. Akan sosial lah kan, seperti itu. Paling nggak kan partisipasinya lu ya mau dipaksa seperti apapun. Baik, Mas Busro, kalau saya ya hambatannya yang jelas karena ini organisasi non profit ya. Betul. Kemungkinan hambatannya ya di pendanaan sih ya. Itu yang untuk melaksanakan program-program yang sudah kita susun ini itu mungkin menjadi kendala. Nah, kalau solusi ya kita coba ini coba peluang lah semuanya. Coba buka peluang. Jadi kita coba buka kolaborasi, pendanaan swadaya ataupun mungkin memungkinkan sponsorship. Barangkali ada yang berminat untuk mendukung program kerja kami, ya kami dengan tangan terbuka untuk bekerja sama dengan sponsorshipnya. Baik, saya pikir program bagus. Kalau untuk sponsorship memang itu real dan memang istilahnya amanah perusahaan dan yang lain pasti. Saya pikir akan tertarik untuk itu. Berarti itu disebut bisa juga diaplikasikan kayak keseimbangan bisnis ya Mas ya? Bisa juga. Berarti kalau seandainya begini Mas, kalau di bawah organisasi alumni ini kan divisi ini di bawah organisasi ini, keseimbangan itu bisa terwujudkan di antara orientasi profit dan dampak sosial itu bagaimana Mas? Gini, yang jelas kami berpijak dari prinsip sosial dulu, bahwa bagaimana tujuan utama kami, bagaimana program-program ini memberikan dampak terhadap alumni, terhadap sivitas sekolah, baik itu siswa, guru maupun staf, bahkan terhadap masyarakat ini, sehingga profit itu akan mengikuti, gitu loh. Jadi prinsip utamanya di pijakannya di sosial dulu. Nah, kalau bisa, tujuan utama kami sebenarnya adalah nanti begitu ini sudah merasakan manfaatnya, kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang. Intinya adalah ayo sukses bareng, jangan sukses sendiri-sendiri. Itulah intinya. Sepakat, Mas. Keren. Sepakat ya berarti kita itu ya. Karena kita semua kan sudah ada ya. Iya betul. Lanjut. Mungkin ada ditambahkan? Saya pikir oke sih. Oke, gini Mas, yang bisa dilakukan alumni untuk mendukung program-program dari divisi UMKM dan entrepreneurship ini, misalnya jadi mentor, investor atau gabung dalam program apa, mungkin bisa dibantu apa itu kira-kira? Yang tadi seperti yang dijelaskan Mas Busro ya, kita kan organisasi non profit ya. Nah itu nanti kita bisa kolaborasi lah dengan alumni itu tentang kayak investornya, maksud saya kayak pendanaan kegiatan kita seperti itu, ataupun kita juga membuka peluang menjadi mentor, ya seperti itu. Dan juga kita juga sangat terbuka sekali kepada yang berpartisipasi jadi peserta pun, kita juga sangat senang kalau ada pesertanya kan, nggak mungkin ada mentor nggak ada peserta. Jadi kita buka peluang semuanya lah. Jadi semua itu sebenarnya bisa berpartisipasi dengan apa yang mereka punya, sebenarnya seperti itu. Bahkan ketika mereka hanya punya keinginan untuk jadi pengusaha pun juga bisa berpartisipasi. Ya intinya kita terbuka lebar lah. Dengan apapun peran rekan-rekan alumni, kita terbuka lebar. Intinya kita tumbuh bersama dari, oleh, dan untuk alumni. Ya, saya pikir paparannya keren ya. Karena ini mungkin masih di awal dan mungkin program sambil disusun juga sepertinya kan, dimatangkan. Kalau seperti yang disampaikan tadi sudah cukup luar biasa, karena kan memang bisa menyentuh semua kalangan. Dari pihak alumni sendiri juga ada keterlibatan, masyarakat luas juga bisa disampaikan. Kemudian merata ya Mas ya. Siswa ini paling nggak mereka ada pilihan baru. Betul. Jadi aku misalnya aku kayak
kuliah, misalnya Bapak Ibu mungkin tidak mampu, kayaknya kalau ikut pelatihan ini bisa membantu saya. Iya. Usaha. Itu kan sesuatu yang penting. Misalnya sambil kuliah mereka bisa, aku tak pakulan kopi di ketemu Brawijaya, Iya, aku betul, jualan itu. ini, ya kan jualan itu, dan itu keren Mas. Itu realistis loh Mas. Iya, dan itu Iya. sangat membantu. Iya. Itu luar biasa dan solusi yang nyata. Iya. Saya pikir itu. Kemudian apalagi deh? Mungkin harapan besarnya Mbak Hanora dan Mas Busrol di kontribusi IKASMADA Kediri di bidang entrepreneurship dalam 5 tahun ke depan apa? Jadi Kepengurusan. Iya. Iya, jadi dalam 5 tahun ke depan itu saya harap lah kita itu bisa semuanya itu, ya itu tadi tumbuh bareng gitu loh. Iya. Ya dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita punya opsi baru, tidak hanya maksudnya kuliah terus itu cari kerja gitu kan, juga tidak. Jadi kita juga bisa sambil kuliah sambil buka peluang kerja gitu loh. Merintis usaha selama masih merintis kuliah. usaha, Ya. bisa peluang untuk kerja yang teman-teman yang lain ya, gitu. Iya. Buka lapangan lah, Betul. lapangan pekerjaan seperti itu sih. Ya, oke. Saya melihatnya berharap nih ya, sebenarnya Iya. berharap karena Semada ini kan terkenalnya ya dari sisi akademisnya kan Iya. Iya. bagus gitu Iya. ya. Saya punya bayangan 5 tahun ke depan ini Semada selain sisi akademis bisa jadi pusat literasi bisnis untuk pelajar gitu. Jadi tidak hanya belajar pelajaran akademis, tetapi juga mereka sudah belajar terkait dengan ilmu-ilmu terkait bisnis dari Ya. usia dini lah, katakanlah sejak dini gitu. Wah, keren Mas. Jadi paling tidak dulu kan Ismail dikenal dokter, Iya. kuliah di ITB, Iya. insinyur Iya, segala betul. macam. Memang istilahnya, dan saya pikir juga banyak kan pengusaha-pengusaha yang alumni Semada, Banyak teman-teman sekali. kita yang punya gerai kopi, Mbak Hanora sendiri pengusaha catering, Iya. ya kan? Oh, kan itu sesuatu yang mungkin Jadi kan, belum terdeteksi banyak. Iya. Jadi kan ya kita sambil jalan-jalan kita tahu, oh ini loh punya anak Semada, oh ini loh punya Iya. anak Semada. Itu kan Iya. luar biasa ya nanti Iya. ya. Dan di berbagai kota loh. Iya, Ya. dan di berbagai kota loh. Dari potensi ya sedemikian besar, IKASMADA yang ada di mana-mana, sementara ini kan belum terkoneksi, Ya. belum dihubungkan, belum Iya. dipetakan. Pemetaannya ternyata pentingnya seperti itu. Iya. Jadi siapa punya apa, siapa butuh di mana. Iya. Misalnya kita punya sambal pecel, Mas Ali di Qatar bisa butuh sambal pecel. Iya. Kita Ekspor bisa- kan intinya. bisa. Iya. Kita bisa memfasilitasi itu. Nah, hal sederhana kan berarti kan paling tidak itu terjadi. Nah, ngomong-ngomong tuh caranya gimana ya kita menghubungi divisi ini dengan cara bagaimana? Kalau seandainya alumni pengen menghubungi divisi UMKM, Katanya bagaimana itu caranya? Jadi kalau pengen menghubungi Iya. kita, Iya. itu bisa langsung lewat Halo IKASMADA. Halo, Iya. oh yang kemarin di launching ya. Iya. Kan sudah launching ya. Iya. Jadi nanti partisipasi alumni ataupun Pertanyaan, usulan, harapan. saran, harapan itu nanti bisa langsung disampaikan ke sana. Nanti pasti kita terima dengan tangan terbuka. Saya pikir luar biasa, Mas Sekar. betul, Karena ya. memang ini kepengurusan baru, mungkin programnya juga masih disusun, masih Iya. berjalan. Tapi paling nggak paparan Mas Busrol dan Mbak Hanora tadi kan kita ada gambaran. Oh ternyata IKASMADA itu gak obyek-obyek tok. Orang seneng, ternyata seperti itu. Nah apalagi potensi yang sedemikian besar, kemudian dan ada proses yang mau mengkoneksikan semuanya itu tadi. Kalau sudah sinergi, ya kan luar biasa. Dan kita difasilitasi Halo IKASMADA itu luar biasa loh Mas ya. Jadi kita lebih memudahkan berkomunikasi dengan alumni-alumni Iya, di luar sana. iya. Mungkin ada yang pengen tahu tentang apa atau pengen bertanya tentang apa, monggo loh silakan. Makanya teman-teman IKASMADA kalau mau menghubungi kami di Halo IKASMADA atau medsos kami yang lainnya, monggo silakan di-follow, di-subscribe ya Mas ya. Betul, jangan lupa Iya. subscribe channel YouTube kita, IG kita. Iya. Paling tidak silaturahmi dan komunikasi Dan kita akan update-update tetap- terbaru Kegiatan dari ke kami. depannya, ya. Kegiatan. Ini informasi terbaru Betul. apa, program ke depan apa. Betul, Mas. Kita bisa ya, pengurus ini memang baru dan Iya. belum lama berjalan, Iya. tapi paling tidak dari semangat dan paparannya Luar biasa. Ini sudah luar biasa. Karena divisi entrepreneurship dan UMKM ini baru itu Iya, Iya, harus betul. dari- luar biasa apresiasinya Mas Busrol dengan Mbak Hanora dan teman-teman yang lainnya yang mungkin belum sempat hadir di sini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kita dengan undang. formasi yang lengkap Siap. dari divisi UMKM ini ya Mas ya. Teman-teman yang lain. Oke, Betul. siap. Oke, saya pikir cukup, paparannya sudah luar biasa. Kita ada gambaran apa yang akan dikerjakan, kemudian potensinya seperti apa, Ya. dan semangatnya tetap dijaga supaya kepengurusan 4 tahun ke depan
menjadi lebih baik lagi dan bisa mengeksekusi programnya. Terima kasih atas kehadirannya Mas, Mbak, waktu yang diluangkan untuk bisa bercakap-cakap, tertawa sama-sama di podcast ini. Baik, rekan-rekan IKASMADA, terima kasih untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Vivat Smada. Vivat Smada.